Oke, ya. Saya cek dulu teman-teman, apakah layar sudah terlihat teman-teman? Udah, Pak. Sudah ya? Yes. Jos, Eko Jogja izin ikut nyimak. Siap. Terima kasih ya yang sudah nyimak teman-teman. Oke. Baik teman-teman semuanya. Nah, ini adalah topik kita malam hari ini teman-teman. Kita akan membahas tentang Facebook bisnis ya teman-teman ya. Nah, saya yakin nih teman-teman yang malam hari ini hadir sudah pada pakai Facebook. Betul atau betul banget teman-teman? Ada malam hari ini teman-teman yang belum pakai Facebook? Yo. Yang ada belum pakai Facebook, coba boleh di dalam komentar. Ada nggak? Sudah pakai semua ya? Nah, oke, betul, pakai banget. Nah, sudah pada pakai ya? Nah, yes teman-teman. Nah, sudah. Saya akan mute dulu teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan boleh langsung raise hand, atau teman-teman bisa pakai kolom chat, atau teman-teman nanti bisa voice note ya. Ya, baik teman-teman. Nah, ini adalah topik kita malam hari ini. Ya, Facebook bisnis teman-teman. Oke. Nah, tadi di awal teman-teman sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang saya minta izin dulu nih teman-teman ya. Minta izin kepada teman-teman semua untuk memperkenalkan diri saya, teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan teman-teman, saya dengan Diki Jos yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini teman-teman semuanya. Saya adalah founder dari kelas.dikijos.id, di mana kelas.dikijos.id ini adalah platform pembelajaran digital marketing gratis bagi siapapun yang mau mengenal tentang dunia digital. Nah, teman-teman, kelas.dikijos.id ini memberikan kelas secara live ya, yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu, teman-teman. Dan topik yang saya bawakan khususnya itu berbeda-beda teman-teman. Seperti malam hari ini kita bawain Facebook bisnis ya khususnya. Kemudian minggu lalu kita bawain Instagram bisnis. Minggu sebelumnya kita bawain tentang Google bisnis. Nah, minggu sebelumnya lagi kita bawain tentang TikTok. Nah, minggu sebelumnya lagi kita bawain tentang YouTube. Jadi topik yang saya bawain teman-teman tidak terlepas dari yang namanya media sosial khususnya bagi pengguna atau teman-teman yang di sini bergerak di bidang bisnis ya. Pasti deh teman-teman di sini yang bergerak di bidang bisnis pasti ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Facebook, TikTok ya, YouTube pasti punya teman-teman. Kenapa? Karena memang arahnya untuk kegiatan jual beli menggunakan media internet. Nah, di sini teman-teman saya membuka platform seperti ini karena sudah 2 tahun ini ya teman-teman ya. Sudah 2 tahun ini negara kita kena pandemi teman-teman. Akhirnya banyak sekali bisnis yang gulung tikar, bahkan banyak yang karyawan di PHK kan karena apa? Karena lini bisnisnya belum siap menerima perubahan. Salah satunya apa teman-teman? Pada saat pandemi bisnisnya belum digitalkan. Nah, harapan saya dengan adanya kelas seperti ini, teman-teman yang dulunya ya masih ogah-ogahan kenal digital atau masih setengah-setengah kenal digital, harapannya teman-teman sudah lebih terbuka nantinya ya. Itu prinsipnya teman-teman. Kemudian saya sudah pakai FB tapi tidak optimal, jarang dipakai, hanya pertemanan saja. Nah, siap. Mudah-mudahan malam hari ini nanti dapat sedikit manfaat ya Pak Marsudi ya untuk mengembangkan Facebooknya. Nah, saya juga founder dari canvassingonline.com, teman-teman. Kalau ini marketplace ya. Kemudian saya adalah founder dari kelasvip.com. Kelasvip.com ini adalah platform pembelajaran gratis bagi teman-teman semua yang mau belajar tentang dunia video editing. Jadi di sana banyak sekali instruktur saya, teman-teman, yang akan membantu teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang mau belajar ngedit, ya. Nah, mungkin sekarang lebih banyak kegiatannya di rumah, bingung mau ngapain, teman-teman ya. Biasanya kan dari rumah keluar gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tidak perlu khawatir untuk mengisi kekosongan di rumah. Teman-teman bisa belajar ngedit ya. Ngedit apa? Ngedit video. Nah, teman-teman silakan nih, kalau teman-teman mau belajar, silakan daftar di kelasvip.com dan itu gratis setiap hari Sabtu, teman-teman semua ya. Jadi saya kasih waktu hari Sabtu, kenapa? Karena saya yakin nih malam minggu banyak yang tutup gitu. Nah, daripada teman-teman bete, yuk belajar bersama dengan instruktur saya di kelasvip.com. Kemudian teman-teman, saya adalah salah satu instruktur internasional dari aplikasi KineMaster. Nah, jadi nanti teman-teman
belajar di kelasvip.com itu pakai aplikasi yang namanya KineMaster. Jadi pakai HP teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah pada pakai ya aplikasi KineMaster. Kalau udah pada pakai bagus. Kalau belum pakai, nah nanti kita kenalin seperti apa mudahnya menggunakan aplikasi ini. Kemudian lini bisnis saya sendiri bergerak di digital CRM teman-teman. Jadi saya ada kursus, kemudian saya juga melayani para pebisnis untuk mendigitalkan bisnisnya, termasuk untuk membantu mereka mengelola data pelanggan supaya tidak lari ke lain hati. Nah, itu adalah lini bisnis saya, teman-teman. Salam kenal dari saya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini, perkenalan malam hari ini membawakan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, belum pakai mau ya. Kalau belum pakai hadir hari Sabtu ya pelatihannya, teman-teman. Yes, teman-teman, udah mantap. Wow, Bu Ambar ya ikut ya. Siap. Kapankah agenda video editing? Boleh. Ya, hari Sabtu, setiap hari Sabtu, teman-teman. Siap. Terima kasih ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mohon info yang free ya. Ya, hari Sabtu, teman-teman daftar aja di kelasvip.com. Langsung daftar gratis kok. Ya, nanti akan dapat reminder seperti malam hari ini. Gitu. Itu nanti teman-teman akan belajar. Ada kurang lebih 30 instruktur saya yang akan membantu teman-teman semuanya. Dan itu tersebar di semua kota. Jadi nanti kalau teman-teman ada di contoh di Surabaya, itu ada instruktur saya. Teman-teman bisa kopdar gitu ya, bisa belajar secara offline silakan. Jam 7:30 malam ya, seperti malam hari ini acaranya. Oke teman-teman, nah yes kita akan langsung ke topik. Minta linknya Kak, oh iya nih ya link pendaftaran untuk video editing. Ini ya saya kasih di Bogor ada nggak? Ada 3 seingat saya, instruktur saya ada 3. Di Bogor. Boleh silakan daftar aja. Coba cek di sana ada nama-nama instrukturnya nanti. Ya. Saya kasih di sini daftar video editing. Minta nomor HP-nya ya, Kak. Langsung cek di website ya. Saya nggak hafal, teman-teman. Cek di website, di situ teman-teman bisa lihat profilnya, biografinya, silakan bisa dicek, teman-teman. Tasikmalaya. Seingat saya ada. Coba Kak Erlan dicek ya. Baik teman-teman, kita kembali ke topik dulu. Nah, ini kita ngobrolin tentang Facebook ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sedang adanya Facebook ya di dunia internet teman-teman. Teman-teman setahunya ya Facebook sama siapa teman-teman pemilik Facebook? Ada yang kenal dengan pemilik Facebook siapa? Yo, kira-kira deh Mark. Mark ya Mark bener. Panggilannya Cak Mark gitu ya. Mark Zuckerberg. Backsoundnya MLTR. Backsoundnya masih nyala kah? Oh sebentar. Gambarnya kok ada kotak hitam-hitam ya? Oh iya kah teman-teman? Mohon maaf sebentar. Saya coba lagi. Oke, sudah ya? Sudah nggak ada kotak-kotak hitam ya? Masih sebentar, saya coba lagi. Kenapa ini? Kok ada kotak-kotak hitam? Udah hilang? Udah, baik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kita ngobrol tentang sisi awal dari terbentuknya Facebook ya teman-teman ya. Jadi Facebook ini adalah platform jejaring sosial, teman-teman, ya. Jadi memang dipakai untuk kita saling berinteraksi dengan pengguna Facebook yang lainnya. Nah, itu. Jadi kenapa kok Facebook ini besar, teman-teman? Karena platform seperti ini itu sebelumnya belum selengkap dari Facebook. Ya, ada tuh dulu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Friendster. Ada yang pernah pakai nggak Friendster? Ada yang pernah pakai Friendster? Nah, kalau pernah pakai berarti seangkatan saya. Oke. Iya, berarti seangkatan saya berarti ya. Pernah zaman kuliah. Nah, itu teman-teman seiring dengan perkembangan teknologi akhirnya muncullah Facebook ini ya. Saya SMP gitu ya. Nah, ya jadi muncullah Facebook ini yang mana fiturnya lebih lengkap teman-teman dan interface-nya lebih mudah bagi kita semua pengguna sosial media. Nah, ini diluncurkan dari Amerika Serikat Februari 2004, teman-teman. Ya, kemudian
Dari 2004 sampai 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Nah, ya, teman-teman. Jadi saking banyaknya yang pakai teman-teman, itu terkumpul ya mulai 2012 sampai 2004 sampai 2012 1 miliar pengguna aktif. Nah, teman-teman, apa sih yang perlu kita waspadai? Apa ya? Bukan diwaspadai ya. Kalau saya bilang sih, ya ini sebutan ya teman-teman ya. Sebutan yang sering kita dengar di luaran sana. Mungkin teman-teman pernah dengar. Siapa orang paling bahaya di dunia ini? Yang saat ini ya. Yuk, ada yang pernah tahu? Siapa orang paling berbahaya? Google. Yuk, saya tes dulu. Ada lagi? Orang loh Pak, bukan aplikasi. Kim Jong Un. Mark. Ya, kemudian ada lagi Presiden Amerika, Bill Gates. Hacker, wes. Yes, sang mantan. Waduh, gawat nih kalau ngomong mantan ya. Jadi kita sendiri. Nah, teman-teman thank you banget ya teman-teman ya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya teman-teman. Siapa sih orang yang paling berbahaya di dunia saat ini? Adalah pemilik dari Facebook. Siapa? Yang tadi teman-teman sampaikan. Cak Mark ya, atau udah Mark gitu ya. Atau Kakang Mark ya. Silakan teman-teman mau nyebutnya apa, Cak Mark ya. Kenapa teman-teman? Karena Mark Zuckerberg menguasai banyak database di dunia ini. Nah, poinnya itu teman-teman. Ya. Kita cek aja ini ya, mulai tahun 2004 sampai 2012 dia udah nguasain 1 miliar lebih database atau data pengguna dari Facebook. Nah, sekarang udah 2021 teman-teman. Makanya kemarin mungkin teman-teman pernah dengar ya, kabar Facebook mau bikin negara sendiri. Pernah dengar nggak kabar itu? Mau bikin mata uang sendiri. Kenapa? Karena udah peminatnya banyak teman-teman. Dia menguasai hampir separuh dari isi bumi ini. Database teman-teman. Coba bayangin kalau misalnya kita berpikir negatif sedikit deh. Semisal si Mark Zuckerberg mau membuat satu isu saja, ya dia bikin satu isu, itu satu dunia tahu teman-teman. Dan bisa terbengkalai gara-gara satu isu itu saja. Kenapa? Karena data kita pengguna dari Facebook itu semuanya ada di Facebook, ya, ada di Mark. Jadi mau bikin hoax apapun cepat banget teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita sendiri sebagai pengguna mungkin tidak sadar tentang hal ini. Betul atau betul teman-teman? Kita nggak sadar tentang hal ini. Tapi teman-teman, kalau teman-teman coba baca di berita internasional ya, nah Facebook ini, wah sepak terjangnya luar biasa teman-teman. Jadi bukan tadi siapa Presiden Amerika, Bill Gates gitu ya, siapa lagi Kim Jong Un, bukan teman-teman. Makanya kenapa teman-teman ada beberapa negara yang membatasi tidak menggunakan Facebook. Ya, ada yang membatasi teman-teman. Ya, karena mungkin mereka tahu bahwa dominasi Facebook saat ini luar biasa. Gitu ya. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi bisa tentang Facebook, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut nih, teman-teman. Yes. Facebook sendiri, teman-teman. Nah, ini ya, ini nih, tentang harga sahamnya nih ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada dana lebih-lebih, nah silakan investasikan ke Facebook teman-teman ya. Tuh, nilai sahamnya segitu besarnya teman-teman. Nah, jadi kenapa? Karena pasti untung gitu ya. Nguasain seluruh isi bumi ini teman-teman. Jadi kalau mau ngiklan apapunnya cepat gitu ya. Oke, teman-teman ini gambarannya, pendapatannya sekian dan mungkin ini menjadi pemasukan dari Facebook yang paling besar ya dari aplikasi ini teman-teman. Dan saat ini teman-teman, Facebook sendiri itu sudah punya yang namanya Instagram. Sudah punya yang namanya WhatsApp. Wah, jadi udah tambah lengkap lagi nih ya. Instagram udah dipegang sama Facebook. WhatsApp sudah dipegang sama Facebook, teman-teman. Nggak tahu nanti apalagi yang mau dipegang sama Facebook nih, teman-teman. Akhirnya nanti semua aplikasi kemungkinan akan didominasi oleh Facebook. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita ngomongin tentang Facebook, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ya udah pada pakai yang namanya Facebook personal. Betul ya, teman-teman ya?
Facebook personal udah pada pakai? Nah, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua teman-teman, fitur dari Facebook ini ada yang namanya grup. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada pakai tuh grup ya, grup SMP dibikin grup di Facebook, grup SMA gitu ya, dibikin grup di Facebook, grup pengajian dibikin grup di Facebook. Apalagi grup mantan pacar dibikin grup di Facebook gitu ya, biar gak ketahuan. Nah, jadi teman-teman sebelum ada grup WA dan sebagainya, ya. Nah, ada yang namanya grup dari Facebook ini sendiri dan penggunanya pun cukup banyak, teman-teman. Ya, sampai sekarang ada yang masuk ke grup Facebook itu harus bayar, teman-teman. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada fitur namanya fanpage. Nah, fanpage saya tanya dulu, teman-teman. Malam hari ini yang hadir, pertanyaannya, apakah sudah pakai fanpage, teman-teman? Yuk, yang sudah pakai ketik angka 1, yang belum pakai ketik angka 2. Oh, banyak yang sudah pakai. Bagus. Oh, ada yang belum pakai fanpage? Oh, ada yang belum pakai ya? Siap. Belum. Oke, terima kasih teman-teman atas interaksinya. Nah, fanpage ini teman-teman adalah halaman yang mana sebenarnya mirip sama akun personal, ya. Mirip sama akun personal, tapi lebih difokuskan kepada bisnis. Ya. Jadi fitur-fiturnya otomatis dia akan lebih daripada akun personal. Nanti kita akan bahas, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, di sini adalah marketplace. Nah, teman-teman, jadi kalau ngomongin marketplace nih, mungkin teman-teman di sini ada yang bilang marketplace ya Shopee, ya Tokopedia, ya Lazada gitu ya Bukalapak gitu. Nah, tapi teman-teman di Facebook sendiri itu juga punya yang ya OLX ya, juga punya yang namanya marketplace. Saya tanya nih teman-teman, siapa teman-teman yang malam hari ini sudah pakai marketplace? Yang sudah ketik angka 1, yang belum ketik angka 2. Marketplace-nya Facebook. Udah banyak yang ngambil peluang ya di marketplace-nya Facebook ya teman-teman ya. Keren. Berarti ngikutin nih, semua perubahan diikutin semua. Semua peluang diikutin semua. Cuma cari barang. Oh, kalau mau beli barang aja ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Udah pada pakai semua ya. Keren, teman-teman. Nah, kita ngomongin tentang akun nih, teman-teman ya. Nih ya, personal akun ya fungsinya seperti ini untuk akun personal teman-teman semuanya, untuk menghubungkan teman-teman semuanya dengan teman ya atau dengan saudara. Tuh, fungsinya nanti teman-teman di situ bisa saling berinteraksi, bisa upload gambar, kemudian bisa saling menyapa antar pertemanan. Nah, itu fungsi dari akun personal, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, fanpage Facebook. Nah, inilah fanpage Facebook yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Jadi kalau fanpage ini hampir sama dengan akun personal. Kalau akun personal dibatasi hanya 5.000 pertemanan. Betul ya, teman-teman ya? Belum berubah ya? Betul. Betul ya, belum berubah ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau seandainya pertemanan teman-teman lebih daripada 5.000? Maka salah satu caranya adalah teman-teman membuat yang namanya fanpage ya. Sesuai dengan yang namanya nih teman-teman, fan. Ya, fanpage berarti halaman penggemar. Nah, perlu teman-teman ketahui orang yang follow kepada akun teman-teman semua itu berarti kan memiliki keterikatan kepada teman-teman semua. Ya, mungkin teman-teman adalah seorang yang pemilik bisnis atau orang yang memang sering bagikan sesuatu hal positif sehingga temannya banyak. Nah, kalau udah lebih daripada 5.000 bagaimana nih? Nah, larikan ke namanya fanpage ini, teman-teman. Di mana nanti di sini di fanpage ini itu banyak sekali fitur yang tidak ada di akun personal. Apa? Yang pertama adalah tombol kontak. Mungkin teman-teman kalau sekarang menggunakan akun personal, teman-teman di situ kalau seandainya mau ngasih nomor handphone gitu ya, mau ngasih alamat email gitu ya, teman-teman di situ hanya sebatas ditulis saja. Tapi kalau di sini teman-teman ada tombolnya sehingga orang yang melihat fanpage teman-teman semua ingin menghubungi teman-teman semua, dia tinggal klik. Oke. Kemudian ada yang namanya insign ya, teman-teman ya.
Jadi teman-teman di sini nanti bisa melihat perkembangan dari fanpage-nya. Berapa banyak orang yang berinteraksi dengan postingan teman-teman, ya, kemudian akun mana atau postingan mana yang paling disukai. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya dari sana. Nah, terkait dengan insight, ini sangat penting bagi teman-teman yang memang punya bisnis. Kenapa? Karena nanti dengan adanya insight ini teman-teman nanti bisa melihat apakah orang-orang yang ada di dalam fanpage ini sudah sesuai dengan target market bisnis, teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga, teman-teman, fanpage ini adalah tempat atau awal mula teman-teman bisa beriklan di Facebook. Jadi kalau teman-teman mau beriklan di Facebook, ya, teman-teman harus punya dulu yang namanya fanpage. Kalau nggak punya fanpage, maka nggak bisa ngiklan. Nah, jalurnya dari situ, teman-teman. Ya, tombol fanpage di mana, Kak? Di FB. Ada tombolnya. Kita bisa nampilin tombol kok nanti. Gitu. Ya. Jadi nanti tombol ini juga, teman-teman, bisa dihubungkan dengan WhatsApp. Jadi nanti teman-teman nih, contoh yang ikut pelajaran saya tentang WhatsApp bisnis kemarin ya, kan teman-teman udah bikin katalog tuh. Katalog produk udah dibikin semua. Nah, nanti tinggal disambungkan sama fanpage. Sehingga teman-teman tidak perlu upload ulang yang namanya produk-produk yang kemarin dipasang di WhatsApp. Nah, yang belum ikut kelas WhatsApp bisnis, besok ya kelasnya. Jadi tinggal dikaitkan nantinya. Termasuk bagi teman-teman yang kemarin ikut Instagram bisnis, akun Instagram bisnis teman-teman semua bisa dikaitkan sama fanpage. Jadi tiga aplikasi bisa dikaitkan jadi satu. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman nih. Mau promosi di Instagram juga nyangkut di Facebook, juga nyangkut di WA. Mau promosi di WA, maka dari WA juga akan nyangkut ke Facebook termasuk di Instagram. Nah, ini enaknya teman-teman. Ya. Oke, jadi ini adalah fitur utama yang saya bilang sih bagus bagi kita yang menggunakan bisnis, teman-teman. Dan tentu masih banyak lagi fitur yang bisa dimanfaatkan dari fanpage ini. Nah, nanti kita praktek, teman-teman, ya. Jadi malam hari ini kita praktek nanti bikin fanpage, ya. Jadi teman-teman yang siap malam hari ini bikin fanpage, nah nanti kita akan langsung praktek. Bikin, ya, minimal kita bikin dulu, teman-teman. Kita mulai bikin dulu. Masalah nanti desainnya bisa teman-teman lanjutkan sendiri, ya. Oke. Yuk, yang ketiga, teman-teman. Nah, yang ketiga marketplace, teman-teman. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dan teman-teman juga sudah pakai marketplace ini, teman-teman. Marketplace ini adalah tempat teman-teman untuk berjualan. Nah, teman-teman mungkin udah banyak nih yang pasang di marketplace ya untuk produknya ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang sudah keblokir. Gara-gara nyepam di marketplace. Ada nggak yang keblokir? Nggak bisa upload lagi di marketplace. Yuk, ayo ngaku. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Jadi para pengguna dari marketplace ini teman-teman, jadi rata-rata memang kita jualan ya, entah itu jualan produk fisik, pernah disuspend gitu ya, jualan produk fisik maupun produk jasa. Sebab keblokirnya kenapa? Ya dianggap spam teman-teman. Kita terlalu sering ngirimkan link marketplace kita ke orang lain, ke grup dan sebagainya. Jadi kita dianggap spam. Yang berikutnya akun kita itu dianggap disuspend karena dianggap akun baru. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan mulai dari pertemanannya, kita aktif atau tidak. Dan dilihat teman-teman. Contoh nih, ya contoh kita ngomongin Facebook nih. Contoh, teman-teman punya akun sudah lama, ya sudah lama tahun 2010 deh kita bilang, ya punya akunnya sudah 2010 punya akun. Kemudian teman-teman sudah lama nih akunnya tidak pernah diapa-apain, komentar tidak, posting tidak gitu ya. Nah, tahu-tahu teman-teman bikin marketplace gitu ya. Atau teman-teman tahu-tahu mau ngiklan di Facebook. Nah, ini hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Teman-teman kemungkinan besarnya akan dianggap robot nanti akunnya. Gitu. Jadi dalam penggunaan Facebook kita ada caranya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tahu-tahu keblokir dan sebagainya berarti kita belum masuk dalam kategori
penggunaan sosial media di Facebook. Nah, itu ya. Jadi harus aktif gitu ya Pak. Yes, itu poinnya Pak Agus Abdillah. Aktif itu ya dimaksud gimana? Aktif itu kita aktif posting, kita aktif komentar kepada orang lain. Nah, gitu, betul. Jadi interaksi yang dimaksud adalah dua arah, teman-teman. Kita posting kepada orang, kita menyukai komentar orang lain, kita komentar di berandanya orang lain, itu termasuk aktif. Yang berikutnya apa? Pertemanan, teman-teman. Hati-hati, pertemanan teman-teman, kalau seandainya pertemanan itu tidak, contoh nih, saya Pak Marsudi nge-add Facebook saya contohnya, ya, minta berteman dengan saya. Ternyata, mohon maaf nih, akunnya Pak Marsudi ini akun tidak aktif. Ya, nggak pernah interaksi, nggak pernah posting gitu ya. Maka saya pada saat nanti menggunakan marketplace atau saya pada saat ngiklan, pada saat diaudit sama pihak Facebook, akun saya nanti akan disuspend, teman-teman. Kenapa? Karena ada salah satu pertemanan saya yang tidak aktif. Nah, jadi sampai sedalam itu loh, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, Facebook ini adalah sosial media. Jadi sesuai dengan fungsinya, maka teman-teman harus bersosialisasi. Nah, itu fungsinya. Ya, minimal ngasih komentar. Wah, keren. Atau ngasih stiker kalau malas ketik gitu ya. Ngasih stiker aja ke postingan teman. Nah, jadi nanti akun teman-teman semua dianggap aktif. Posting, teman-teman. Ya, posting. Kalau seandainya tidak suka foto, ya udah posting kata-kata mutiara contohnya. Posting ayat-ayat Al-Qur'an contohnya. Nah, itu salah satu poin, teman-teman. Akun Facebook teman-teman semua dianggap bagus. Kemudian teman-teman tidak berkomentar negatif. Nah, itu poinnya penting. Teman-teman rajin nih posting. Rajin posting, tapi teman-teman ternyata komentarnya negatif. Ibarat kata menggunjing atau ada isu hoax gitu ya, teman-teman langsung posting gitu. Nah, itu bahaya juga, teman-teman. Nanti akun teman-teman juga dianggap negatif sama pihak Facebook. Aktifnya bagus di fanspage atau profil pribadi, Mas. Dua-duanya. Kembali lagi, fanpage ini adalah tempat kita untuk ngumpulin fans kita, ya, yang arahnya nanti terserah teman-teman. Khususnya kalau malam hari ini kita ngomongin bisnis, ya berarti arahnya untuk ke offering, penawaran. Nah, arahnya ke sana. Pak, berarti menyetujui pertemanan seorang harus tahu si teman tersebut. Yes, benar. Saya pasti seperti itu, teman-teman. Mohon maaf nih, mungkin teman-teman di sini ada yang nge-add Facebook saya. Saya pasti cek, teman-teman. Saya pasti lihat profilnya dulu, kapan dia terakhir posting, apa yang dia posting. Itu, saya pasti ngecek kayak gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nge-add FB saya, ternyata belum saya terima, ya itu berarti saya sedang melakukan audit dulu. Saya cek dulu, teman-teman. Apakah FB-nya? FB saya Diki, gitu aja. Diki Jos. Ya cari, itu ada. Gitu, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi harus diperiksa, harus diaudit siapa yang nge-add pertemanan dengan teman-teman semua. Nah, banyak teman-teman saya, hampir 500 lebih nge-add saya. Jadi saya audit satu-satu, saya lihat, teman-teman. Kenapa? Karena dampaknya nanti ke saya. Karena saya udah pernah, teman-teman, akun saya keblokir ya. Bukan keblokir sih, ke suspend ya. Hampir sama deh, blokir sama suspend. Gara-gara apa ya? Itu gara-gara pertemanan itu, teman-teman. Nah, makanya saya perbaiki, teman-teman, supaya nanti tidak terjadi seperti itu. Nah, ini gambaran bagi teman-teman semua apabila nanti ingin mengoptimalkan Facebook untuk keperluan bisnis. Ketemunya fanspage-nya aja, Kak. Oh iya, profilnya nggak ketemu ya. Coba cari Diki aja gitu ya. Bagaimana untuk menghilangkan yang kurang aktif? Ya di ini Pak, hapus pertemanan, Pak. Masuk ke daftar pertemanan kita, hapus Pak pertemanannya. Udah gitu aja. Oke, itu. Jadi caranya cuma seperti itu, teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan. Oke, nah teman-teman, terkait dengan topik kita malam hari ini, yang mana kita ngobrol tentang optimalisasi Facebook ya, untuk keperluan jualan, teman-teman. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang fanspage. Jadi saya tidak akan ngobrol tentang marketplace, teman-teman. Saya tidak akan ngobrol tentang Facebook ad, ya.
Jadi teman-teman di sini kita akan bahas tentang fanspage. Nah, inilah yang nanti menjadi ladang teman-teman semua untuk memulai bisnis di internet pakai Facebook ya, teman-teman ya. Nanti praktek dari awal Kak. Ya, kita akan praktek ya step by step-nya teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Kalau nggak cukup ya nanti teman-teman bisa lihat ada video rekamannya juga teman-teman ya. Cara membuat fanspage yang optimal. Kemudian sampai masuk ke pencarian Google itu ada caranya teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman. Yes. Nah, sekarang sebelum kita praktek teman-teman, mungkin teman-teman ini bisa catat terlebih dahulu ya, langkah dasar memaksimalkan fanspage itu apa aja teman-teman. Yang pertama, teman-teman, di Facebook Lite Marketplace kok nggak bisa ya Mas? Iya, nggak bisa Pak. Memang ada keterbatasan, namanya juga Lite gitu ya. Pasti ada batasannya Pak. Pakai Facebook biasa aja Pak, Pak Ali. Beberapa kali coba sinkron Facebook dengan IG tidak berhasil. Nah, pasti ada sesuatu tuh kenapa kok nggak berhasil ya. Nah, teman-teman yang pertama isi detail informasi. Jadi nanti teman-teman isi detail informasi mengenai pertama mulai dari nama profil ya teman-teman ya, kemudian deskripsi, kemudian apa saja hal-hal yang nanti akan teman-teman maksimalkan di situ, termasuk banner dan sebagainya. Nah, itu teman-teman isi dengan baik ya. Karena fanpage ini teman-teman ibarat kata teman-teman membuka sebuah kantor. Ya, membuka sebuah kantor digital. Jadi teman-teman harus pastikan nama kantornya terpasang dengan jelas, kemudian deskripsi dari kantor itu bergerak di bidang apa dan sebagainya harus jelas. Kemudian foto-foto dokumentasi atau foto-foto yang ditampilkan kepada pengunjung juga harus jelas. Nah, itu poinnya ya. Selanjutnya dekoratif. Dekoratifnya apa? Kalau teman-teman punya kantor kan pasti dicat gitu ya. Contohnya seperti itu. Sama teman-teman. Nanti di fanpage ini teman-teman harus nyiapin mulai dari dekoratif banner. Nah, itu teman-teman harus siapin. Oke, yang poin pertama itu. Poin kedua teman-teman, menggunakan logo dan foto. Jadi logo dan foto ini wajib dipasang, jangan dikosongin teman-teman. Ya. Nah, dalam penggunaan logo dan foto sendiri, teman-teman, ini bisa bergantian. Ya, yang dipakai sebagai icon di fanspage-nya ini bisa bergantian. Tidak semerta-merta teman-teman pakai satu foto dipakai selamanya, enggak. Saya menyarankan ada penggantian. Itu saran saya. Ya, mungkin lagi ada promo khusus itu yang dipasang. Ya, contoh seperti itu. Kemudian kedepannya nanti dapat 3 minggu atau dapat 4 minggu diganti lagi, kembalikan lagi ke logo yang awal. Boleh seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Tambahkan tombol call to action. Call to action ini adalah tombol bagaimana cara customer ya atau fans teman-teman semua menghubungi pemilik fanspage, yaitu teman-teman sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa diarahkan nih tombol call to action-nya mau mengarah ke email, mau mengarah ke website kita, atau mau mengarah ke nomor WhatsApp kita. Di Facebook, oke. Affiliate saya gak di link Zoom Mas kok, gak ada. Affiliate saya gak di link Zoom. Maksudnya gimana Pak Ali? Oke ya teman-teman ya, tambahkan tombol call to action. Nah, dikirim link Zoom. Gimana Pak? Kan kemarin ada 2 kok nggak muncul, tak cek di peserta itu nggak dikirim itu email Zoom, link Zoom-nya. Oh, suruh cek di grup aja Pak. Di grup kan ada link Zoom-nya. Sudah tak follow up itu. Ya, dikirimin aja Pak manual. Dikirimin manual aja pakai WA gitu ya. Oke teman-teman, yang nomor 4 adalah konsisten dalam upload. Nah, ini yang poin penting nih teman-teman ya. Konsisten dalam upload, nggak tahu kira-kira bisa konsisten nggak teman-teman upload nih. Nah, ini ya. Ini yang biasanya banyak sekali, banyak pakai banget ya. Orang yang mundur teratur, ya, orang yang mundur teratur itu maksudnya gimana? Mundur ya sekarang mungkin ngurangin dari biasa sehari posting sekali, ini malah sehari nggak posting ya. Setelah itu dapat 2 hari tetap nggak posting, 3 hari nggak posting, sampai sekarang nggak posting. Nah, ini saya bilang mundur teratur gitu ya. Nah, banyak sekali kegagalan dari sini teman-teman. Dalam mengelola sosial media apapun, ya saya bilang apapun, kita mau ngobrolin Facebook, ngobrolin YouTube, ngobrolin Instagram, ngobrolin TikTok, poin 4 ini pasti akan muncul. Ya. Jadi teman-teman di sini
Kalau punya semua sosial media, Twitter punya, YouTube punya, TikTok punya, Facebook, Instagram punya, teman-teman berarti siap nih, ya, siap untuk mengelola itu semua. Jadi nggak hanya asal bikin teman-teman ya, bikin terus nggak dipakai atau nggak diapa-apain, sama aja teman-teman. Teman-teman tidak akan bisa melihat manfaat terbesarnya apa. Nah, teman-teman, dengan teman-teman konsisten dalam upload, ya, maka ini apa aja sih efek yang nanti akan teman-teman dapetin? Yang pertama, orang-orang yang like ke fanspage teman-teman semua akan menganggap bisnis teman-teman ini serius. Karena teman-teman rajin uploadnya. Ya. Yang kedua, teman-teman, berkaitan sama SEO, ya, atau algoritma dari Facebook. Apa ya kalau bahasanya ya? Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan algoritma ya. Ya. Nah, berkaitan dengan algoritma dari Facebook, teman-teman, orang yang rajin posting itu akan dianggap akan lebih sering postingannya ditampilkan kepada para fansnya daripada teman-teman yang jarang posting. Jadi, teman-teman perlu ketahui ya, contoh di sini adalah Pak Danan di Bandung. Punya fanspage, followernya udah kita bilang 2000 deh contohnya. Follower sudah 2000. Pak Danan nggak aktif nih ceritanya teman-teman. Pada saat Pak Danan posting sesuatu di fanspage-nya, maka pihak Facebook itu hanya menampilkan beberapa persen saja kepada followernya Pak Danan. Jadi nggak kepada 2000 orang, tapi hanya beberapa persen teman-teman. Jadi contoh nih, ada yang cuman 5%. Berarti kalau 5% dari 2000 berapa? Nah, kan cuma 100 kurang lebih ya. Nah cuma segitu teman-teman. Yang 1900 ya nggak muncul. Jadi mau posting apapun, follower yang 2000 itu nggak akan tahu teman-teman. Nah jadi ini yang berpengaruh. Kalau teman-teman rajin postingnya, maka nanti akan meningkatkan nih. Ya, engagement-nya akan naik nih. Jadi nanti dari pihak Facebook sendiri akan menaikkan view rate-nya. Yang tadinya cuma 5% naik jadi 7%. Naik lagi jadi 12%. Naik lagi jadi 50%. Nah, itu fungsinya. Apakah bisa naik lagi ya, Pak? Bisa, Pak Justinus. Jadi nggak stuck, teman-teman. Dia akan berubah-ubah. Ya. Nah, terkait sama upload, ya, teman-teman. Terkait sama upload, Pak, apakah upload ini kita bisa sembarang, Pak? Ya, ini saya mungkin teman-teman ada yang tanya seperti ini nanti, saya yakin. Upload ini bisa sembarang. Contohnya apa? Contohnya saya ngupload hanya kata-kata biasa gitu ya. Kemudian saya mungkin upload hanya gambar yang tidak begitu bagus kualitasnya. Nah, teman-teman, ini jawabannya adalah tidak bisa untuk menaikkan dari engagement rate. Jadi teman-teman di sini harus posting yang kualitasnya terbaik, ya, yang teman-teman miliki. Makanya teman-teman ngomongin sosial media, teman-teman paling tidak menguasai ilmu desain minimal, ya, menguasai ilmu desain. Contoh, teman-teman di sini bisa belajar yang namanya aplikasi desain yang paling simple adalah ada aplikasi Canva. Ada yang bisa teman-teman aplikasi Canva? Tapi orang Indo nggak biasa bisa. Nah, itu bagus teman-teman ya. Minimal harus menguasai itu aja. Mungkin teman-teman di sini, Pak, saya kalau belajar desain pusing, Pak, ya. Belajar Photoshop, belajar Corel gitu ya. Waduh, nggak selesai-selesai nanti. Nggak perlu itu, teman-teman. Ada aplikasi mobil namanya Canva. Atau teman-teman pakai yang namanya PixArt. Itu juga bisa, teman-teman. Mau pakai Pixel Lab, silakan. Nah, paling tidak minimal teman-teman menguasai ilmu desain deh. Pakai aplikasi-aplikasi yang tadi saya bilang. Nah, kenapa teman-teman? Karena terkait nih sama konten, ya. Kalau konten teman-teman tidak menarik, kualitasnya nggak bagus, gambarnya nggak jelas, tulisannya juga nggak terbaca dengan baik atau terlalu banyak tulisannya. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi apakah postingan teman-teman ini akan diteruskan kepada follower atau enggak. Nah, itu poinnya. Jadi, paling enggak teman-teman cari deh literasi, belajar di mana ya untuk belajar Canva. Bisa di YouTube. Nah, di TikTok. Nah, banyak teman-teman bisa belajar dari manapun kok. Gitu ya. Bagaimana cara menutup Facebook yang sudah lama tidak aktif? Nah, ini kalau saya menutup sih belum pernah ya, Pak Widyo ya. Tapi setahu saya bisa hapus akun, Pak. Masuk ke pengaturan, hapus akun bisa. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, Pak,
Pak Widyo, kalau memang tidak ada niatan Bapak untuk melanjutkan akun Facebooknya, entah itu mau bikin fanspage atau nanti mau bikin, maaf teman-teman, marketplace, saran saya terusin aja Pak. Pelan-pelan Bapak tata Facebooknya. Tapi kalau memang niatnya udah ditutup, ya masuk ke pengaturan Facebook, hapus Pak Widyo, gitu. Tapi orang Indonesia nggak biasa lewat fanpage, gimana ya Mas, lebih suka ke profil langsung. Nah, Mas Ezra, sebenarnya teman-teman, mereka itu kalau seandainya gini, teman-teman, orang tidak suka ke fanpage itu karena mereka belum tahu mana bedanya yang profil sama yang fanpage, teman-teman. Ya, belum tahu aja sebenarnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan fanspage ini sendiri, contoh, saya punya fanspage pribadi, teman-teman. Ingat ya, fanspage pribadi. Hampir sama dengan profil pribadi. Coba cek, teman-teman kalau cek di Kijos, itu yang keluar adalah fanpage pribadi saya. Ya, fanpage pribadi, bukan keperluan untuk jualan apa enggak. Jadi segala hal tentang saya posting di sana. Ya, nah, jadi kalau semisal memang keperluannya untuk jualan, arahkan ke fanpage. Itu teman-teman. Kalau keperluan untuk mengenal pribadi Mas Ezra, arahkan ke profil Mas Ezra. Nah, gitu aja konsepnya. Bisa, masih bingung? Bisa. Oke. Oh, banyak yang udah bisa ya Canva ya. Atau publisher bagus juga. Ya, bisa Pak Justinus ya. Prinsipnya teman-teman kuasai ilmu desain. Mau pakai aplikasi apapun silakan. Tapi bagi yang baru belajar, saya rasa menggunakan aplikasi yang mobile itu cukup, teman-teman. Follower baru 230-an. Ya, Pak Agus Abdillah, betul. Kemudian, oke, makanya harus di-invite terus ya, Mas. Iya, invite aja, gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Yang nomor 5, teman-teman. Nomor 5 adalah promosikan fanpage, ya. Jadi teman-teman kalau seandainya memang ada budget lebih, ya, sekali lagi ya, ada budget lebih, teman-teman bisa promosikan fanpage teman-teman semuanya menggunakan Facebook Ad. Ya, kalau seandainya ada, kalau nggak ada gimana ya, nggak perlu, abaikan aja ini. Nah, tentunya teman-teman dalam sebuah bisnis, apapun bisnis teman-teman semua, itu pasti ada alokasi untuk marketing, betul ya? Teman-teman mungkin alokasinya untuk keperluan bikin brosur contohnya, untuk keperluan endorse contohnya, untuk keperluan bikin flyer. Nah, ini pasti ada alokasinya. Nah, kalau nggak ada alokasi untuk marketing atau alokasi untuk pemasaran, ya siap-siap bisnis teman-teman nggak akan berkembang. Gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ada alokasi seperti itu, bisa manfaatin nih yang namanya Facebook Ad untuk meningkatkan engagement. Jadi semakin banyak orang yang kenal dengan fanspage teman-teman semuanya. Ya, ini poinnya. Mending endorse atau ads, Kak. Nah, kalau kita bicara endorse atau ads, kembali lagi teman-teman. Kalau kita tidak tepat memilih endorse-nya, ya tidak tepat memilih endorse-nya, maka juga impact-nya ke kita juga gak begitu besar. Sama seperti ads, teman-teman. Kalau kita tidak tepat dalam memilih strategi dalam memasang iklan, maka kita juga tidak akan dapat hasil. Yang membedakan adalah endorse sudah pasti harganya. Contoh, teman-teman mau nge-endorse artis Instagram, kita sebut harganya 3 juta gitu ya contohnya. Teman-teman budget 3 juta, yang mana mungkin teman-teman juga tidak tahu gambaran pastinya input yang masuk berapa. Saya nyaranin teman-teman pakai ads dulu untuk coba. Kenapa ads? Karena bisa dimulai dari angka kecil. Ya, bisa dimulai dari angka kecil. Nah, kalau angka kecil ternyata teman-teman sudah dapat hasil, minimal mungkin dari postingan teman-teman ada lead masuk, itu lumayan. Ya, berarti kan ada impact nih. Nah, nanti teman-teman bisa besarin sedikit demi sedikit. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau saya bilang mending endorse atau ads, kembali lagi teman-teman kepada tujuannya tadi apa. Kira-kira teman-teman tepat nggak milihnya? Yang membedakan dari sisi budgetingnya. Kalau ads bisa mulai dari kecil, kalau endorse sudah jelas, tergantung artisnya. Contoh, tempo hari ada klien saya yang endorse salah satu artis di YouTube, teman-teman.
ya untuk promosikan makanannya itu sekali endorse 17 juta teman-teman. Nah, impact-nya luar biasa. Kenapa? Karena tepat pemilihannya. Kalau tidak tepat, sama-sama artis YouTube, sama-sama bergerak di bidang makanan, tapi kalau kita tidak tahu sisi lainnya teman-teman untuk melihat lainnya, maka kita juga tidak akan dapat impact yang luar biasa. Itu salah satunya. Oke, teman-teman ya. Ini kemudian lanjut ya teman-teman ya. Mengukur engagement. Nah, ini ya teman-teman ya, mengukur engagement. Jadi sejauh mana sih teman-teman ya, sejauh mana pergerakan dari fanspage teman-teman semua ini? Ya, jadi teman-teman nanti bisa melihat kalau semisal teman-teman di situ terjadi perubahan yang signifikan, maka pola yang sudah teman-teman lakukan bisa diteruskan. Kalau semisal tidak ada perubahan apapun, maka teman-teman harus cari strategi baru nih. Contoh, kemarin-kemarin Pak, saya postingnya itu tentang foto-foto produk. Nah, ternyata kok engagement-nya sedikit ya, kecil ya. Berarti harus diganti. Harus diganti pakai apa? Pakai video contohnya. Jadi yang teman-teman posting adalah video promosi, bukan menggunakan gambar. Nah, Pak, setelah video ternyata ada kenaikan nih engagement-nya. Nah, kalau kepingin meningkat lagi, bagaimana teman-teman bisa diisi dengan konten-konten yang lain selain video? Ya, jadi selain video nanti teman-teman bisa berikan edukasi yang lainnya kepada orang-orang yang ada di dalam fanspage. Nah, ngomongin tentang video, nah teman-teman itu juga ke depan harus teman-teman kuasain. Karena saat ini teman-teman ngomongin tentang algoritma ya, ngomongin tentang algoritma teman-teman. Semua sosial media, kalau berbau-bau video teman-teman, itu lebih cepat terdeteksinya daripada kita menggunakan media gambar. Gitu ya. Jadi ngomongin tentang video nanti deh kita lebih dalam lagi bahas tentang video promosi. Ya, sampai di sini yang tanyakan teman-teman. Silakan. Yuk, ada yang tanyakan boleh kalau mau ditanyakan? Enggak ada? Cukup ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa nanti posting-posting hal-hal seperti ini. Contohnya ya. Nah, bikin gambar-gambar seperti ini, teman-teman. Ya, bikin gambar-gambar seperti ini teman-teman bisa lakukan nanti. Kemudian contoh kalau videonya ada nggak ya? Saya contohnya ya. Ya, contoh seperti ini deh. Ini foto-foto produk seperti ini. Ini kan warnanya serasi, kalimatnya tidak terlalu banyak. Ini akan meningkatkan teman-teman engagement-nya ya. Jadi akan ningkatin gambar ini akan sampai kepada follower kita atau enggak. Nah, itu gambarannya. Oke. Saya akan langsung aja teman-teman ya, mungkin saya praktekin, saya bikin fanpage teman-teman. Sebentar, saya cek dulu akun Facebook saya udah dibuka belum nih. Mana? Yuk sambil kalau seandainya ada yang tanyakan silakan teman-teman, saya akan coba buka akun mana Facebook saya. Bagus pakai laptop atau pakai ini Pak? Kalau saya sih biasa pakai laptop sih Pak. Kalau pakai HP sih bisa teman-teman. Tapi sama nggak ya? Coba saya cek interface ya. Oke, Facebook. Nah. Oh bisa, bisa juga pakai HP teman-teman. Gak apa-apa, nanti saya juga pandu bagi teman-teman yang pakai HP ya. Sebentar, ini masih loading nih. Ah. Wah, ini lumayan nih, kok tumben berat nih sinyal nih. Oke, saya akan share screen teman-teman. Apa ini? Kak Agus, hayo saling follow fans page biar makin banyak followernya. Boleh teman-teman. Ya benar, itu yang akun fanspage pribadi saya Pak Agus Abdillah.
Bentar, mana nih? Saya buka dulu Facebook saya. Hmm. Oke, teman-teman, saya akan share screen ya. Bagi teman-teman yang pakai laptop atau pakai HP, silakan kalau mau praktek. Udah kelihatan belum teman-teman halaman Facebooknya? Sudah ya? Oke ya. Ini adalah halaman beranda Facebook teman-teman. Jadi untuk bikin halaman teman-teman bisa masuk ke sini juga bisa ya. Ada ya tombol halaman di sini ya. Nah, nih ini adalah fanspage yang saya bikin teman-teman. Oke. Ini ya. Ini yang untuk jualan di sini teman-teman. Ini untuk jualan ya. Kemudian ini yang pribadi teman-teman. Tuh. Jadi banyak sekali yang udah saya bikin teman-teman. Oke. Lanjut untuk bikin teman-teman di sini teman-teman tinggal pilih ada menu buat halaman baru ya. Oke, di sini ada menu buat halaman baru sudah terbuka seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari HP teman-teman sama tinggal klik menu halaman di situ. Kemudian teman-teman tinggal klik buat kalau dari HP. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal isikan nih informasi halaman. Ya, informasi tentang halaman teman-teman semua ini tinggal dibuat. Nah, dalam pembuatan nama ini teman-teman, teman-teman bisa berikan nama bisnisnya bisa, teman-teman. Nama bisnis disambung dengan nama kotanya bisa. Nama bisnis disambung dengan nama pribadi teman-teman juga, nggak ada masalah. Contoh, mungkin di sini Mbak Kiki ya. Nah, contohnya Mbak Kiki jual apa? Saya bilang gamis deh, contohnya gamis. Nah, gamis Padang jual gamis Padang Kiki. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Itu bisa teman-teman, dikasih kalimat depannya jual gitu ya. Eh, apa namanya? Di kalimat paling depan itu bisa dikasih kalimat-kalimat yang biasa dicari oleh orang. Salah satunya apa? Jual gamis murah contohnya itu bisa dipasang teman-teman. Menu halaman saya kok nggak ada ya? Hmm? Pakai HP atau pakai laptop, Pak? Oke, sudah ketemu ya. Gambarnya seperti bendera nih, teman-teman ya. Seperti bendera. Oke. Contoh di sini saya tuliskan adalah nih. Jasa WhatsApp Blast. Contoh nih ya, saya akan jual jasa. Nah, contoh nih. Oke, kemudian kategorinya. Nih ya, setelah teman-teman masukin nama info info halamannya, kemudian teman-teman masukin kategorinya di sini. Kategorinya di sini adalah advertising, ada nggak? Iklan. Nah, ini ya, periklanan, agensi periklanan, real estate. Nama halaman bisa diganti nggak ya? Bisa. Oke ya. Nih, contoh saya pakainya adalah agensi periklanan. Nah, tambahkan lagi kategorinya. Oke. Advertising tadi, periklanan atau pemasaran. Nah, tambahkan lagi. Bisa nggak? Bisa. Nih. Customer. Oh, nggak ada. Ya udah, software ada nggak ya software ya? Oke, layanan perbaikan komputer, perusahaan komputer, sekolah pelatihan komputer. Oke, ini aja deh. Nah, yuk. Jadi untuk kategori ini teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi yang kira-kira mirip-mirip nih dengan bisnis teman-teman semua apa nih? Tambahin di sini. Ya. Oke. Lanjut kita ke keterangan ya teman-teman ya.
Keterangan di sini teman-teman bisa kasih gambaran singkat tentang apa yang nanti akan teman-teman sampaikan di sini atau yang akan teman-teman posting di fanpage ini apa. Oke. Perusahaan pelayanan jasa pengiriman WhatsApp secara masif kepada data kontak atau pelanggan Anda. Nah, contohnya nih. Oke. Oke, jika sudah teman-teman, jadi ini aja yang perlu diisi di pertama ya. Pertama, nama halaman, yang kedua kategori, yang ketiga adalah keterangan. Nah, ini yang pertama kita isi nih. Jika sudah, silakan klik buat halaman di sini. Klik. Oke, sudah teman-teman? Lanjut, kita masuk ke foto profil. Nih ya. Sekarang setelah teman-teman tadi udah isi 3 kategori di atas, kan udah disimpan tuh. Setelah berhasil diterima oleh Facebook, teman-teman masuk ke menu berikutnya yaitu gambar. Tambahkan foto profil, teman-teman. Oke, saya akan tambahkan foto profil dulu. Contohnya di sini. Oke. Mana? Ini foto profilnya nih ya. Nah, saya udah pasang satu foto profil nih ya. Oke, langsung pasang. Saran saya teman-teman jangan dilewatin ya. Saran saya langsung pasang, jangan dilewatin. Itu. Oke, tambahkan foto sampul sekarang teman-teman. Nah, foto sampul ini teman-teman, izin baru masuk, siap. Foto sampul ini teman-teman, itu berada di halaman ini ya. Jadi kalau foto profil yang ini, nah kalau foto sampul itu yang ini, halaman atas nih teman-teman. Tuh, ini adalah foto sampul. Teman-teman bisa cek juga nih penampilan di HP seperti apa. Nah, kayak gini kalau tampil di HP nanti. Oke, kalau tampil di laptop seperti ini tampilannya. Saran saya teman-teman, saran saya pasang dulu foto sampulnya. Jangan dikosongin. Foto profil, foto sampul, pasang dulu aja. Mana yang ada fotonya dulu pasang. Supaya nanti teman-teman tidak terlewat. Kalau ke depan bisa mau diganti kan bisa ya teman-teman ya. Oke, saya akan tambahin foto sampul teman-teman. Profil bagusnya profil pribadi atau produk. Kalau bicara foto profil, ya foto profil di awal teman-teman bikin itu bisa bervariatif. Ya, kalau saya pilih, saya lebih menggunakan foto produk dulu pertama. Ya, nanti tinggal di bagian nama ini nanti kita tambahin nama kita pribadi. Pakai foto produknya aja Bu Tati Trihartati. Oke. Saya berusaha mengikuti di HP. Saya kok nggak ada gambar bendera ya? Hah? Yang dari HP, masa nggak ada gambar benderanya? Ada kok teman-teman. Jadi di HP itu sama seperti ini. Ada gambar apa namanya itu? Ada tombol home, ada tombol video, ada marketplace, ada tombol bendera, teman-teman. Oke. Fans kontennya bisa beberapa produk atau cuma satu produk, bagusnya dan efektifnya yang mana? Kalau bagusnya satu fans page satu produk yang paling bagus. Ya. Kalau memang tempat usaha Bapak itu produknya bermacam-macam, tapi satu perusahaan tetap, ya nggak apa-apa teman-teman. Ya, tapi kalau beda perusahaan, ya udah. Kalau memang beda perusahaan adalah bikin sendiri-sendiri fanpage-nya. Oke. Ya, foto profil ini ya. Ini aja ganti.
Iya benar, urutan ketiga, gambar bendera teman-teman, urutan ketiga, betul. Oke, ini saya udah pasang nih banner ya teman-teman ya. Ini masih belum sempurna. Ini harusnya nanti teman-teman edit lagi ya. Ini coba kita cek kalau tampilannya di HP seperti apa. Nah, ini seperti ini tampilan di HP teman-teman. Kalau fashion cukup satu ya Mas? Iya, berarti. Oke ya, ini tampilan di HP, ini tampilan di laptop. Oke, ini kita juga bisa geser-geser ya teman-teman ya. Nah, ini kita geser-geser bisa nih. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman silakan klik tombol simpan. Klik simpan. Nah, ini kita udah bikin ya. Tadi mulai dari foto, oke. Kemudian di sini nama teman-teman. Ya, foto, nama, setelah itu setelah nama teman-teman ada keterangan. Ini nanti ada rekamannya, ada. Setelah keterangan, teman-teman nanti di situ diminta untuk pasang banner, ya kan? Nah, setelah banner selesai, teman-teman akan keluar halaman seperti ini. Teman-teman diminta hubungkan dengan nomor WA. Ya, diminta untuk menghubungkan dengan nomor WA. Nah, ini saran saya teman-teman. Teman-teman di sini pakai yang namanya WhatsApp Business, ya. Kenapa teman-teman? Karena ini memang nanti akan sinkron antara fitur yang ada di WA Business sama fanpage ini akan sinkron teman-teman. Bannernya dari Canva Kok ada pesanan Pak? Iklan apa? Anda dibatasi. Loh, Bapak kan nggak ngiklan. Bapak kan nggak ngiklan. Iklan Anda akses. Halo Pak Ali. Oh, nggak kedengeran. Bannernya dari Canva atau PixArt boleh. Mana yang Bu Tintin kuasain? Mau pakai PixArt silakan. Mau pakai Canva silakan. Yang pasti teman-teman harus tahu ya rasio ya. Rasio dari banner itu berapa kali berapa. Biasanya di aplikasi itu ada pilihannya kok. Teman-teman mau bikin banner Facebook, teman-teman mau bikin thumbnail YouTube, itu semua ada pilihannya. Teman-teman tinggal pilih aja. Ah, boleh Pak Pati. Pak Opik di Pati. Ya, itu bisa. Kalau semisal Pak saya punya template Pak PowerPoint, oh silakan pakai aja. Yang penting formatnya JPEG gitu ya. Oke. Ya, bisa cari tahu di Google, bisa. Oke ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saran saya, teman-teman pakai yang namanya WhatsApp Business untuk menghubungkan akun ini. Saya akan hubungkan akun ya. Contoh di sini saya akan hubungkan akun WA saya yang WA Business. Oke. Nih. Mana nih nomornya tadi? Saya sampai lupa nomor saya ini berapa sih? Yang satu lagi. 0821 3875 9771. Nah, ini ya. Kok ada tulisannya akses iklan Anda dibatasi itu kenapa, Pak? Bapak ini proses apa tadi? Nyampe mana? Ini dong masuk ke kode itu loh. Masukkan kode yang di terus masukkan angka itu kode. Terus jawabannya kok akses iklan dibatasi. Kode yang mana Pak? Tadi ini saya belum nyampe ke kode-kode loh Pak. Ini kan hubungkan ke akun Anda kan kurang ngirim nomor WA bisnis toh Pak. Ya, ini hubungkan halaman Facebook Anda ke WhatsApp, betul ya? Nah, masukin terus nomor WhatsApp-nya itu kok Bapak. ada tulisan kirimkan kode. Ya, benar. Ada di bawah tulisan kirimkan kode gitu. Klik kirim kode. Nanti akan terkirim ke WA-nya Bapak.
kodenya. Nah, itu ada tulisannya, ada tulisan jawaban kok akses iklan Anda dibatasi, yuk. Oh Kenapa itu? gitu. Tapi nggak terkirim WA kodenya. Nggak Enggak, terkirim di WA Bapak. enggak terkirim. Enggak. Oke. Berarti akun Bapak di ini Pak, diperhatikan sama Facebook. Coba cek Pak, iklan-iklannya di marketplace Pak. Iklan-iklan marketplace-nya Bapak itu pakai foto-foto kayak gitu sih. Anda telah mencapai batas untuk jumlah bisnis yang Anda buat. Oh iya, saya terlalu banyak. Saya harus hapus nih teman-teman. Ya. Jadi akun bisnis saya udah terlalu banyak. Saya harus hapus nih. Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Yang itu berarti saya lewatin dulu ya. Jadi yang nomor HP teman-teman pasang dulu ya. Punya saya udah terlalu banyak yang connect ke WA. Jadi nggak boleh banyak-banyak teman-teman. Saya harus bikin yang satu lagi. Bisa bikin pakai yang namanya Instagram bisnis. Jadi teman-teman gini, kita pada saat seperti saya ini ya, udah terlalu banyak Facebook bisnisnya, fanpage udah banyak teman-teman. Kita bisa bikin juga fanpage ini menggunakan Instagram. Nah, seperti minggu lalu teman-teman kan bikin yang namanya Instagram bisnis. Di situ teman-teman ada tombol buat fanpage atau buat halaman. Nanti terhubungnya ke Facebook teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman. Buat ganti akun iklan, gimana caranya? Oh, itu masuk ke bisnis. Ini Pak, ke Facebook Business Manager Pak. Facebook Business Manager. Masuknya ke sini. busines.facebook. Facebook.com. Masuknya ke sini. Nah, saran saya nanti teman-teman pakai itu untuk mengelola, menghapus iklan, mengelola iklan yang baru, pakai itu. Malam ini bahas FB bisnis gak Kak? Ya, ini kan kita bahas Facebook bisnis Pak. Pak Agus Abdillah. Minta masukan nomor bisnis bagusnya pakai provider apa ya Pak? Kalau saya sih lebih prefer pakai Telkomsel teman-teman ya. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang sudah jadi halamannya? Pak, kalau kan lagi belajar nih Pak, Ya, buat fanpage kalau nanti lagi kacau-kacauan lagi belajar gini, nanti yang udah jadi ini boleh kita hapus nggak ya fanpage-nya Pak? bisa, bisa. Bisa ya, ada fiturnya menghapus ya. Bisa Ini kan Pak, bisa coba-coba, jadi. pokoknya asal aja tulis dulu nama gimana gitu supaya jadi dulu. Boleh Pak, bisa. Oh bisa dihapus ya Pak ya? Terima Bisa. kasih. Ya. Oke, oh maksudnya ngiklan toh Pak Agus Abdillah. Ya itu maksudnya ke Facebook Ad Pak. Maksudnya ke Facebook Ad. Nah, kalau ngiklan itu ada dua cara Pak Agus. Pertama, kita bisa ngiklanin fanspage kita. Ya, jadi dari halaman fanspage ini kita langsung iklankan nih. Di sini ada tombol promosikan teman-teman. Ya, ini adalah untuk ngiklan langsung dari fanspage. Saya udah jadi Pak, wis mantap ya. Yang kedua, Bapak bisa bikin iklan secara custom menggunakan tadi Pak, Facebook Business Manager. Itu busines.facebook.com, masuk ke sana Pak. Nah nanti Bapak bisa atur iklan tuh. Mulai dari kita target marketnya ke siapa, budgetingnya minimal berapa dan sebagainya, itu kita bisa bikin. Gitu. Iya Pak, karena arahnya saya Pak Agus, arahnya saya memang bukan untuk kita pakai budgeting iklan dulu enggak Pak. Paling enggak teman-teman harus punya media dulu untuk menampilkan bisnisnya. Gitu Pak Agus. Kalau saya fokus bahas Facebook Ad teman-teman, pasti nggak cukup waktunya. Gitu ya teman-teman. Siap, terima kasih. Oke teman-teman, sudah jadi semua ya. Nah, sekarang teman-teman, udah ada yang terhubung belum ke nomor WA-nya masing-masing? Ada yang terhubung tadi? Ada yang sudah berhasil terhubung nomor WA-nya ke sini? Siap. Oh, sudah ditandai cawang hijau. Mantap. Oke, sip.
Kalau mau ngiklan apa harus bayar dengan Genius atau PayPal? Iya, teman-teman. Seperti itu. Oke, sip ya, udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini adalah halaman fanpage teman-teman ya. Ini halaman fanpage yang sudah kita buat bareng-bareng. Nah, sekarang teman-teman, enggak Pak Widyo, saya saran saya itu pakai WA bisnis. Kalau teman-teman belum punya, pakai WA biasa pun tetap bisa connect kok. Gitu. Karena di fitur WA bisnis teman-teman, itu ada yang namanya katalog. Ya. Nah, itu yang nanti bisa terbaca langsung teman-teman sama customer juga di sini. Kalau teman-teman pakai WA bisnis gitu ya. Nah, tadi yang tanya siapa itu? Tentang iklan ya. Nih, di sini muncul kan. Teman-teman ada muncul nggak di sini Business Suite? Muncul nggak Business Suite-nya? Ya, saya cek dulu. Ada muncul tulisan Business Suite di sebelah kiri. Nah, ini nanti kalau teman-teman masuk ke halaman Facebook Manager, ini bisa teman-teman. Nanti mau tentukan, nggak muncul ya. Nah, login dulu coba ke Facebook Managernya. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silakan di sini buat nama pengguna. Aplikasi bisnis, ya bisa. Business Suite, boleh itu sama aja. Saya banyak fanspage tapi hanya satu nomor WA, nggak apa-apa Pak. Ini ya teman-teman ya, nama pengguna, silakan teman-teman klik di sini. Nah, silakan teman-teman pakai nama pengguna. Nama pengguna ini fungsinya nanti seperti yang tadi ya, teman-teman kan nge-share link fanspage saya tuh, ya yang mana tadi facebook.com/dikijos gitu ya. Nah, ini nama pengguna teman-teman. Oke, jadi akan memudahkan untuk orang mencari fanpage kita. Klenjimart.id, Kak ini contoh FP yang pernah saya buat, tolong dicek ya, siap. Oke. Saya mana nih tadi? Oke, nama pengguna di sini adalah nama pengguna pakai nama kita bisa Kak? Bisa. Oke, saya pakai di sini adalah WA Blasting. Coba ada nggak ya? Halaman ini, oke. Oke. Oh, karena tadi akun saya terlalu banyak itu ya teman-teman, jadi nggak bisa nih. Sebentar. Nanti akan saya tambahin. Yuk, teman-teman udah bisa belum ganti nama pengguna? Sudah centang hijau, iya. Nama penggunanya udah diganti, Pak Marsudi? Belum Pak, itu di mananya Pak itu? Ini Pak, di bawah tulisan fanpage-nya nih. Ini di bawahnya ada tulisan nama pengguna. Oh, sebentar, kok enggak ketemu nih. Oh, ini yang bisa diklik cuma pengaturan halaman, Pak. Pengaturan halaman bisa, enggak apa-apa, masuk ke situ. Iya. Ya. Oke, ini yang tadi ya, yang punyanya Klenjimart ya. Punya siapa ini Klenjimart? Punyanya Pak Agus Abdillah. Wah, ini udah keren nih Pak. Ini followernya berapa ini? Mana tadi? Nah, Klenjimart. Jualan apa ini Pak? Pembersih ya Pak ya? Cairan pembersih ya Pak ya? Bentar.
Oke, bisa minta info lebih lanjut. Bagus. Oh, ini diarahkan Messenger ya. Sip. Kemudian 1 Juni ya Pak ya, terakhir ya posting ya. 1 Juni. Juli, Juli aku udah 2 bulan Pak, belum diperbarui Pak postingannya ya. Oke, kemudian halaman tambahkan. Ya, terakhir 1 Juni. Oh iya benar, ini terakhir postingannya 20 tanggal 1 Juni. Oke, ada kurangnya di mana Pak? Kalau dari sisi tampilan udah oke ya teman-teman ya. Oke, sudah oke tampilannya Pak, tinggal konsistensi di postingan Pak. Ini udah ada 44 orang mengikuti, berarti udah di-share ya Pak ya? Fanpage ini udah di-share ya Pak ke seluruh kontaknya Bapak? Nah, iya benar. Ini karena udah muncul nih di sini ya. Punya saya Pak yang tadi, yang punya saya pribadi, ini ya saya tunjukin ya yang punya saya pribadi tadi, teman-teman. Oke, mana nih? Nah, saya tunjukin yang pribadi yang ini nih. Oke. Nah, yang ini teman-teman yang blog pribadi ini, saya belum pernah share Pak ke follower saya yang ada di profil pribadi. Ya, jadi ini follower yang saya dapatkan ya baru sedikit teman-teman ya, 200 lebih, tapi itu organik. Ya, mana tadi? Followernya di mana nih? Oh, nggak bisa lihat ya, karena ini punya saya sendiri ya. Nah, ini organik Pak, jadi belum pernah saya share ke follower saya di Facebook personal, belum pernah. Itu. Oke, boleh dong cara dapat follower organik itu. Besok saya bagikan e-booknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman besok akan saya bagikan e-book tentang kenapa kok Facebook saya sepi. Nah, jadi teman-teman yang ngisi daftar hadir, siap-siap. Besok saya kasih bukunya. Supaya teman-teman bisa belajar sambil baca ya. Oke, saya kembali lagi ke halaman teman-teman. Oke. Saya keluar dulu. Apa ini Pak Rahman? Mohon penilaiannya. Siap. Yuk teman-teman sudah sampai mana bikin fanspage-nya tadi? Sudah saya like solusi holistik. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini siapa ini? Punya Pak siapa ini? Pak Rahman. Kalau bisa Pak, halaman banner ini jangan hanya foto Bapak yang sedang pegang produk. Karena ini kan fanpage untuk jualan Pak ya. Seperti tadi Pak, contohnya seperti punyanya Bapak tadi, ada minimal ada keterangannya di sini Pak. Ya, minimal ada keterangan. Contoh mungkin nanti Bapak desain lagi, kasih nomor handphone contohnya Pak. Nah, kemudian kasih seperti kita bikin banner di depan toko itu loh teman-teman. Ya, apa sih yang biasanya tayang di depan toko kita? Kalau teman-teman punya toko, ya, apa yang biasa tayang di banner kita? Itu yang kita pasang di sini teman-teman. Kan pasti bikin spanduk ya di depan toko gitu ya, atau papan reklame. Nah, apa sih biasanya kan nama toko kita, jasa apa saja, atau kita jualan apa aja, kemudian menghubunginya bagaimana, kontaknya. Nah, itu pasang teman-teman di sini. Gitu Pak Rahman, solusi holistik. Oke. Kemudian ini saya like. Oke. Semangat pagi, sahabat. Ini 17 Agustus. Bagus Pak. Kemarin ya, 17 Agustus kemarin. Oke, kemudian sebentar Pak, sebentar. Saya tanya nih Pak, ini halaman untuk jualan apa untuk pribadi Pak? Ini karena mengupload tentang gerakan literasi digital. Kemudian ini apa ini? Hidup tapi mati. Berarti tentang spiritual ya. Oke. Saya cek dulu nih pemilik fanpage-nya.
Absen saya ditolak, belum bisa hapus caca. Wah, Pak Eriksman, ya nggak apa-apa Pak. Besok japri saya aja Pak. Oke ya. Saya ngedit aja. Belum bisa ganti nama pengguna, kolom buat nama pengguna nggak mau muncul. Oke, nggak apa-apa. Lewati dulu nggak apa-apa, nanti bisa muncul sendiri. Di halaman nggak ada katalog ya Kak? Ada harusnya teman-teman. Bisa kok, katalog itu bisa dibikin. Bentar ya. Oke, saya cek ini. Jadi itu Pak, saran saya tanya nih, solusi holitik ini jual apa gitu loh. Karena di sini campur Pak kontennya. Kalau memang niatnya edukasi teman-teman, ini kan kita niatnya edukasi contohnya. Kalau niatnya memang edukasi, kalau bisa ada kaitannya sama bisnis yang kita promokan. Ya, ada kaitannya sama solusi holistik, itu saran saya. Contoh, tadi ya yang punya Facebook pribadi saya tadi, itu rata-rata saya memposting tentang ilmu editing video. Rata-rata itu yang saya posting teman-teman. Gitu. Kalaupun ada artikel, ya artikelnya berkaitan sama editing video gitu. Ya. Kak liatin ulung wae Kak. Oke, sebentar. Ya, kalau saya menyarankan pakai WA bisnis ya. Gitu. Oke. Lanjut, saya cek dulu nih punya siapa lagi nih. Amirah Toserba. Wis. Toko serba ada gitu ya. Mantap. Saya cek ini di tokonya serba ada apa aja. Amira Toserba, layanan bisnis. Siap. 8 Juni ya, terakhir posting ya. Oke. Siap membantu bayi lebih bahagia. Oke. Oh, ini udah punya website ya, amirattoserba.yukberkah.com. Oke, ini masih loading teman-teman, mohon maaf ya sinyal saya. Nah, ini seperti ini contohnya nih teman-teman ya, banner ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan hanya gambar kita sedang pegang produk gitu ya, nggak tahu. Karena apa? Karena memang fanspage ini diniatkan untuk jualan. Jadi kita harus paparin tuh banner kita apa. Beda sama yang keperluan pribadi ya, seperti saya tadi teman-teman. Itu kan saya sedang mengisi training. Nah, foto itu aja yang saya pasang teman-teman itu udah gambarin bahwa pemilik fanspage ini adalah seorang trainer. Nah, itu gambarannya teman-teman. Adakah yang saya jual di sana? Nggak ada. Nggak ada yang saya jual. Fanpage hanya untuk ngumpulin apa ya kalau saya bilang itu kolam database. Nah, kolam database di situ. Oke, ini tombolnya belum ada ya. Tombolnya hanya pesan ya. Ke WA belum ya, Amir atau Serba ya. Oke, siap. Oke, sebentar saya cek dulu. Ini Hilarico Clat. Bagaimana isi absensi? Oh, isi absensi ada yang belum toh? Oh, sebentar. Isi absensi ya. Absensi tadi di sini. Isi daftar hadir ya, teman-teman ya. Saya ini isi. Kak, dalam Facebook bisa kita buat beberapa fanspage, Kak? Bisa. Bisa banget. Oke, teman-teman nanti linknya kirimkan ke grup aja supaya saya nilai satu-satu ya, teman-teman ya. Udah pada masuk grup ini ya. Grup kelas di Kijaz sudah pada masuk. Kalau udah pada masuk, teman-teman share di situ biar nanti saya cek satu-satu. Saya khawatirnya nggak cukup nanti waktunya ya, teman-teman ya. Oke, saya cek dulu di sini tadi siapa nih? Nah, ini Hilary Business Official, Sweet and Mood Booster. Wah, mantap. Wah, ini jualan apa nih? Coklat nih ya. Wih, mantap. Oke, belanja dan retail. Oke. 22 Agustus. Oke, kemudian sebentar, ini arahnya untuk apa nih? Hilary Business Official nih. Untuk memberikan informasi-informasi seputar bisnis atau gimana? Betul ya? Seperti itu. Rumah coklat. Oh, rumah coklat, jualan coklat toh. Karena di sini munculnya sebelah gitu ya.
Lihat linknya dari mana, Kak? Kalau dari HP. Lihat linknya kalau dari HP. Ntar. Hmm. Tak, saya lihatin di mana tadi. Saya udah dapat tadi. Oke, kalau dari HP. Oh, tadi kemana? Hilang kemana? Tadi udah saya dapetin. Kalau dari HP. Sebentar ya. Nanti saya share, teman-teman. Julfa dari Pemalang. Oke. Nah, itu ada tombol bagikan. Ya, ada tombol bagikan. Jadi lihat dulu sebagai publik, Julfa di Pemalang. Lihat dulu sebagai publik, baru nanti teman-teman di situ pilih titik 3 di pojok kanan atas, pilih bagikan. Dan di sana nanti ada linknya. Tuh. Nih, saya coba cek di grup nih ya. Saya coba cek. Nah, itu ya. Contoh tuh saya kirim ke grup kelas di Kijers, teman-teman. Itu saya dari HP tuh, Julfa Pemalang. Untuk teman-teman yang belum masuk grupnya, ini ya, saya kasih linknya. Mana nih linknya? Link grup. Oke, saya copy dulu. Ini ya, teman-teman ya. Tuh, silakan di-share ke grup itu. Grup Telegram ya, teman-teman ya, bukan grup WA. Mohon maaf, saya nggak pakai grup WA. Jadi kalau ada teman-teman yang di-invite grup WA, berarti bukan saya yang buka grup itu. Gitu ya, teman-teman ya. Saya kembali dulu ke sini, teman-teman, untuk memastikan teman-teman sudah sampai step-step mana nih. Oke. Yes, teman-teman share aja di situ nanti ya. Malam Pak, mohon maaf, mohon dibantu cekin halaman Facebook Numbas Kopi. Halaman Facebook Numbas Kopi, siap. Coba di ini aja kirim linknya ya. Saya pastikan dulu sih, sebentar ya. Saya pastikan dulu, teman-teman di sini udah ngikutin step-stepnya dulu. Nah, tambahkan tombol tadi udah, teman-teman. Oke, yuk tambahkan tombol di sini. Teman-teman bisa tambahkan nomor WA, teman-teman juga bisa tambahkan Messenger atau follow nih ya. Nih, pada saat teman-teman klik di sini tambahkan tombol, nah di sini teman-teman bisa pilih nih follow ya untuk mempermudah orang nge-follow teman-teman semua. Nih ya, atau diedit. Nah, teman-teman mau pakai yang lain apa ini? Live gift card bisa, teman-teman. Mau pakai mulai pemesanan, order sekarang gitu ya. Mau pakai pesan sekarang, mau pakai telepon sekarang. Nah, ini banyak nih yang bisa teman-teman pilih nih. Tombol ordernya mau seperti apa yang bisa teman-teman pasang. Contoh, teman-teman di sini adalah kirim pesan WhatsApp. Ya, maka nanti teman-teman harus hubungkan nomor WA-nya supaya nanti di sini muncul tombol nomor WA. Ya, bisa teman-teman. Nanti saya share ya. Setelah ini selesai akan saya share nanti. Oke, jadi contoh saya akan tambahkan tombol dulu, teman-teman. Saya akan tambahkan tombol hubungi kami. Nah, ini ya. Saya pilih hubungi kami, saya pilih website nih. Oke. Nah, nih saya pakai website contohnya, teman-teman. Klik simpan, set. Nah, oke. Jadi nanti pada saat pengunjung melihat halaman ini, teman-teman, di sini nanti ada tombol hubungi kami. Itu nanti langsung menuju ke website saya. Gitu ya. Teman-teman bisa tentukan nih tombolnya mau pakai yang seperti apa. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman di sini ini ada beberapa clue ya, teman-teman ya, beberapa clue yang perlu teman-teman ikutin. Yang pertama, nih ya, bangun identitas halaman. Identitas halaman ini ada yang belum dilengkapin atau tidak, nih teman-teman. Ini kalau udah dicentang semua berarti
semua permintaan dari YouTube permintaan dari Facebook sudah diikutin semua sama teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut. Langkah kedua. Nih, berikan info preferensi, tambahkan situs website, info lokasi, ya, jam kerja, nomor telepon, preferensi pesan. Preferensi pesan ini teman-teman bisa hubungkan ke WA. Jadi teman-teman ini harus diisi semua. Saran saya teman-teman, ini semua permintaan dari Facebook isi. Karena ini adalah standarisasi supaya fanspage teman-teman semua bisa masuk ke dalam algoritmanya dari Facebook. Gitu ya. Kemudian di sini ada perkenalkan halaman Anda. Nah, ini teman-teman bisa di-share nih. Ya, bisa di-share kepada minimal 10 orang. Nah, ini bisa di-share. Nanti teman-teman boleh kalau mau di-share, share aja ke grup supaya nanti bisa saling bantu untuk nge-follow ya teman-teman ya. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, di sini ada fitur yang namanya toko. Nih ya. Oke, teman-teman di sini bisa menambahkan ini, buka Commerce Manager. Jadi nanti teman-teman di sini akan masuk ke halaman Commerce Manager teman-teman. Ini ya, pada saat saya klik, teman-teman di sini bisa bikin toko nantinya. Nah, ini teman-teman, ini adalah halaman Commerce Manager. Jadi teman-teman nanti di sini diminta untuk membuat toko online, ya, toko online yang nanti dihubungkan ke Instagram juga bisa teman-teman. Tuh, oke. Nah, ini tinggal di klik selanjutnya di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukin nih metode pembayarannya. Nanti kalau ada orang belanja di fanspage atau di toko online teman-teman ini pembayarannya pakai apa? Oke. Mau pakai pembayaran menggunakan Facebook atau Instagram, ya. Oke, proses pembayarannya dengan berkirim pesan atau pembayarannya menggunakan website. Nah, ini teman-teman bisa nih arahkan kemana pembelinya. Oke. Jika sudah dipilih, klik selanjutnya di sini, klik. Nah, pilih saluran penjualan, di manakah nanti teman-teman ingin menghubungkan toko ini. Nah, mau di toko yang mana nih? Oke. Jadi sini jasa WhatsApp blasting, saya contohnya. Lalu saya klik selanjutnya. Ya. Klik. Nih. Hubungkan akun bisnis. Nih, teman-teman tinggal pilih akun bisnisnya teman-teman yang sudah dibuat di mana. Jadi nanti teman-teman terhubung ke tadi ya yang saya bilang ya, business.facebook.com. Jadi teman-teman harus punya akun Facebook akun BM Manager. Nah, jadi nanti teman-teman akan buat akun seperti ini. Akan muncul ya. Contoh ini, klik selanjutnya. Alamat email bisnis. Nah, jadi teman-teman, ini enggak saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini kalau saya lanjutkan nanti enggak selesai, teman-teman. Prinsipnya, teman-teman, hal-hal yang diminta oleh Facebook di sini, silakan isi sesuai dengan yang teman-teman milikin. Ya, silakan langsung diisi aja nih sesuai dengan yang teman-teman milikin apa aja. Tuh. Kalau seandainya teman-teman nanti ada yang bingung, boleh silakan tanyakan ke grup, akan saya bantu untuk menjawab ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, saya kembali dulu ya, saya nggak ke toko dulu supaya teman-teman nanti nggak bingung juga. Ini kok udah ke toko aja Pak, gitu ya. Saya keluar dulu. Saya kembali lagi ke, oh sebentar, ini langsung masuk ke Business Facebook Manager nih. Oke, nggak apa-apa, nanti bikin ulang aja Pak. Itu tadi nggak bisa aja bikin baru ya Pak ya, nggak bisa ya. Nih ya teman-teman ya, kita masuk ke Commerce Manager nih sekarang nih. Ini kayak gini. Oke. Ini ya businessfacebook.com. Saya akan keluar dulu, saya kembali lagi ke fanspage dulu teman-teman. Saya tak kembali dulu ke fanspage ya.
Nah, ini ya. Jadi fitur-fitur ini, teman-teman nanti bisa tambahkan mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa juga diedit. Ya. Bisa juga diedit. Yuk, teman-teman nanti edit aja. Prinsipnya yang paling utama ini dulu, teman-teman. Yang paling utama ini. Semua permintaan dari Facebook yang ada di sini, teman-teman. Clue-clue yang ada di sini, silakan dilengkapin dulu. Nih ya. 5 langkah tersisa, berikan info preferensi. Nah, tambahkan situs web, Pak. Nggak punya situs web. Nah, teman-teman, tinggal ini tidak berlaku pada halaman saya. Kalau tidak punya. Ya. Oke, info lokasi, teman-teman tinggal tambahkan. Info lokasi ini lokasi tempat bisnis teman-teman berada. Kalau saya menyarankan diisi. Ya, kalau lokasi kan pasti ada ya, teman-teman ya. Nggak mungkin lokasinya nggak ada gitu ya. Walaupun mungkin bukan kantor, hanya rumah, Pak, nggak ada masalah. Pasang aja, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, teman-teman yang tertinggal nanti lihat rekamannya ya. Rekamannya ada. Kemudian di sini ada jam kerja. Nah, ini akan terlihat seprofesional apa, teman-teman. Jadi harus dibuat jam kerjanya. Tadi ada yang dipasang ya kayaknya ya. Solusi ini, oh ini belum. Punya siapa tadi yang dipasang ya? Punyanya Clan Gmart ya kayaknya. Clan Gmart ini ada nggak jam kerjanya? Oh nggak, ada juga ya. Oke. Hilary Busines, coba saya cek. Ada nggak jam kerjanya? Nah ini ya teman-teman ya. Ini bagus nih diisi nih. Sekarang tutup gitu ya. Kelihatan teman-teman. Oh. Ini di link websitenya diisi link Instagram. Bisa. Kemudian kisaran harga kosong, belanja retail, yes. Nah ini diisi semua berarti bagus teman-teman kalau seperti ini. Oke ya, jadi ini diisi dulu teman-teman, maksimalkan. Setelah teman-teman maksimalkan, baru deh teman-teman mulai untuk rajin posting. Yang hal-hal pertama posting ya. Jadi saya ulangi lagi, setelah ini dioptimalisasi halamannya, kemudian yang teman-teman lakukan adalah dipromosikan. Promosikan ini teman-teman bisa share link dari Facebook page teman-teman semua ini kepada semua kontak yang teman-teman milikin atau kepada follower teman-teman semua yang ada di Facebook. Di-share aja, karena ada tombol bagikan kepada teman ya teman-teman ya. Bagikan ke sana teman-teman secara konsisten. Bagikan aja supaya mereka tahu atau kenal dengan halaman fanpage teman-teman semuanya. Langkah berikutnya teman-teman, silakan diisi postingan-postingan yang ada di sini. Jangan sampai dikosongin atau jangan sampai lama tidak posting. Itu poinnya. Setelah teman-teman bisa rajin posting, setelah teman-teman bisa konsisten untuk posting, selanjutnya teman-teman mulai berikan yang namanya offering, penawaran. Jadi jangan langsung jualan teman-teman, saran saya, supaya follower teman-teman semua itu betah, nge-follow fanpage teman-teman semua. Saya menyarankan teman-teman berikan yang namanya edukasi juga. Ya, jadi edukasi ini yang berkaitan dengan apa yang teman-teman jual. Contoh, teman-teman jual produk kesehatan. Berarti teman-teman berikan edukasi tentang kesehatan. Contoh, teman-teman di sini bergerak di bidang makanan. Berikan edukasi tentang makanan. Apa Pak edukasi tentang makanan? Bisa asal-usul makanan. Jadi, contoh nih makanan khas Jawa Timur apa? Itu jadikan bahan edukasi teman-teman. Makanan khas Jawa Barat apa? Ini bisa jadikan edukasi. Nah, jadi itu teman-teman, fungsinya fanpage ini bukan melulu kita jualan, tapi adalah tempat yang paling utama untuk ngumpulin semua database, baru di sanalah kita nanti bisa berjualan. Endingnya seperti itu. Pak Diki, ya. Kalau masalah hubungan edukasi dengan sehubungan dengan produk yang kita jual, umpamanya susu, ya. Nanti ada, kita tidak selalu menampilkan dalam fanpage ini, tapi nge-link kepada satu narasumber daripada penjelasan produk itu gitu. Karena ada dinas peternakan, ada edukasi juga mengenai produk susu, manfaatnya apa, bagaimana mengolah dan sebagainya. Itu nge-linknya bagaimana Pak Diki? Oh, link bisa, bisa kan begitu ya caranya? Bisa Pak, bisa. Jadi nanti hanya diambil
poinnya saja untuk Bapak posting di sini, baru di bawahnya nanti untuk lebih detail bisa untuk baca di sini. Itu bisa seperti itu, Pak. Tapi, Pak, itu akan mengarah ke trafficnya mereka nanti. Ke traffic pemilik dari artikel. Kalau saran saya pribadi, Pak, Bapak itu bisa mengcustomize artikel yang Bapak baca atau yang Bapak ingin posting di sini. Contoh Bapak ngambil dari Republika contohnya, ya, republika.com contohnya. Bapak rangkum aja Pak isi yang ada di sana. Lalu Bapak tulis sendiri di sini. Nah, itu poinnya. Lalu Bapak cari gambar yang sehubungan dengan apa yang Bapak posting. Contoh membahas tentang sapi perah contohnya. Nah, postingan Bapak udah ambil salah satu foto Pak. Di Pixabay bisa, yang gratis-gratis itu banyak Pak, foto-foto sapi perah, pasang sebagai pemanis. Jadi jangan hanya artikel kosong. Artikel kosong itu artikel saja, tidak ada media lain untuk bisa disimak. Gambar atau video kayak gitu Pak. Itu saran saya Pak Palehwit. Jangan dikasih link menuju ke tempat orang lain. Kecuali itu adalah milik Bapak sendiri. Contoh websitenya Bapak sendiri, contohnya boleh. Oke. Siap. Oke, Kak. Ya, makasih Pak Palehwit. Siap, Kak Dewi Hilda. Berapa maksimal fanpage yang diperkenankan FB ya? Itu kita tidak bisa tahu teman-teman berapa jumlahnya. Yang pasti pada saat di situ ada notifikasi nggak bisa. Kadang gini teman-teman, akun yang baru itu juga tidak bisa bikin fanpage banyak-banyak. Nah, akun baru ya teman-teman ya. Boleh Kak Gus Abdillah, silakan. Ya, nanti di grup ya, grup yang tadi saya kasih ya teman-teman ya, gitu. Oke, sudah 9:30 teman-teman, nggak terasa. Siapa yang masih semangat teman-teman? Ada yang masih semangat? Ada satu lagi yang mau ditanya Pak Diki. Silakan. Kita masukin posting ke Facebook atau Instagram, kemudian ada dia muncul bahwa foto yang Anda buat bagus supaya dipromosikan. Nah, ini yang saya ragu, saya belum follow untuk itu. Kalau dipromosikan kena biaya juga, kena charge atau free. Nah, kita charge-nya belum tahu tuh bagaimana lanjutnya. Jadi sementara saya gantung aja tuh tadi. Ya, jadi itu adalah offering, Pak, penawaran dari pihak Facebook supaya Bapak ngiklankan apa yang Bapak posting. Nah, nanti pada saat Bapak klik iklankan, maka nanti Bapak di situ akan ada pilihannya, Pak. Akan ada pilihannya, Bapak budgeting yang disiapin, targetnya kemana saja, itu nanti bisa pilih, Pak, langkah berikutnya. Jadi apakah itu wajib diikuti? Enggak. Kembali lagi teman-teman, tergantung budgeting sama kebutuhan teman-teman semua. Kalau memang niatnya untuk secara cepat meningkatkan engagement, monggo. Atau teman-teman punya budget lebih, silakan teman-teman untuk dicoba fitur promosi dari Facebook. Ya, karena menurut saya kita kan belum sampai rencana untuk promosi, tapi kita baru posting. Tapi rupanya ada menilai plus dari pandangan Instagram atau Facebook, wah itu untuk bagus dipromosikan gitu, untuk mendapat target gitu. Nah ini kadang-kadang kita kan ragu bagaimana, aturannya belum tahu selanjutnya, nanti kita kejebak Batman. Benar Pak, jadi memang itu sudah semua akun digituin Pak sekarang. Pasti siapapun yang posting, saya juga sama Pak, pasti akan dikasih penawaran. Ini kalau dipromosikan, nanti jangkauannya akan sekian orang melihat, gitu ya gambarannya. Pasti dikasih resume seperti itu. Ya. Dan itu memang targetnya Pak teman-teman. Jadi kenapa kok Facebook besar sekarang itu ya karena targetnya supaya pengguna Facebooknya bisa ditawarin iklan itu. Profit orientednya dari situ teman-teman. Ya, jadi jelas saya bisa paham. Jadi langkah selanjutnya bagaimana? Dan kalau dijawab ya saya terima, atau tinggal termin pembayarannya belum tahu tuh progresnya bagaimana cara bayar, karena tidak mudah untuk meregister kartu kita ke dalam Facebook atau transfer, kita belum tahu tuh. Benar. Kalau bisa sih pakai bukan kredit card sih Pak ya. Contoh Bapak pakai yang namanya Genius itu. Itu kan kita bisa setting sendiri Pak saldo kita berapa. Kredit card kan kalau kita lupa contohnya untuk nyetop iklannya itu akan jalan terus Pak argonya.
Apalagi mungkin kalau kita nggak perhatiin ya. Nah ini kita mau matiin gimana gitu ya, masih bingung teman-teman tentang hal ini. Saran saya jangan terburu-buru teman-teman. Kalau belum ada pengetahuannya jangan terburu-buru. Kalau seandainya teman-teman mau coba-coba silakan nanti didiskusikan. Pak ini sampai sini prosesnya gimana lanjutnya gitu. Kalau teman-teman mau coba. Gitu Pak Palewits. Terima kasih. Oke, siap. Pak Yanuar Wai Kanan. Kalau kita upload tiap hari jadi spam nggak buat teman kita? Enggak, Pak. Ya, ini adalah public social media. Berbeda kalau private social media. Besok hari Rabu saya akan bahas tentang hal ini, teman-teman. Mana yang dimaksud public social media, mana private social media. Oke, Pak Agus Abdillah, waalaikumsalam ya. Itu. Yes, teman-teman. Yes, lanjut. Terima kasih, Pak Yulianto. Oke ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi nanti selanjutnya teman-teman tinggal ikutin saja semua proses yang ada di sana ya. Kalau saya rasa kalau saya bantu sampai akhir ini nggak akan selesai, teman-teman. Ya, nggak akan selesai. Jadi saya mengasih waktu teman-teman semua untuk perbaikin semua fanspage-nya, kemudian nanti hasil fanspage-nya silakan untuk di-share ke grup. Bisa teman-teman? Yuk, yang bisa tulis bisa. Yang mampu untuk menyelesaikan bikin fanspage-nya, tulis bisa di kolom komentar. Yuk, supaya saya tahu nih teman-teman mana yang benar-benar mau bikin fanspage, mana yang enggak gitu. Ya, kembali lagi teman-teman, ini media pilihan bagi teman-teman semua. Kalau ada media gratis dan bisa teman-teman manfaatkan, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu ya teman-teman. Kalau saya semua media yang bisa saya manfaatkan untuk bisnis saya manfaatin. Dengan catatan saya konsisten untuk posting dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, untuk besok teman-teman, saya akan ada kelas lagi teman-teman. Saya akan membahas untuk besok adalah tentang juara WhatsApp marketing, bagaimana cara jualan tanpa jualan. Saya tanya teman-teman yang hadir malam hari ini, kira-kira ada yang mau ikut besok? Karena mau ikut besok. Ikut mau. Siap, berarti nanti untuk teman-teman yang malam hari ini ikut, remindernya akan saya kirim lagi besok ya. Ya, oke. Siap, besok admin saya akan kirimkan lagi reminder kepada teman-teman semua. Nah, berikutnya teman-teman semua yang terdaftar di kelas.tikijos.id ya. Teman-teman yang terdaftar di kelas.tikijos.id, silakan untuk login teman-teman. Ya, silakan untuk login ke akunnya masing-masing. Bagi teman-teman di sini yang mau merekomendasikan kelas hari Selasa dan hari Rabu, teman-teman tinggal ambil linknya ada di sini nih. Nih ya. Jadi di sini ada link yang bisa teman-teman copy, kemudian teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lainnya. Untuk belum absen, Pak ya. Sebentar saya ambilin, ntar lagi, Pak. Ya, jadi teman-teman bisa share untuk copywritingnya teman-teman bisa ambil di grup ya. Copywriting saya berikan di grup. Teman-teman tinggal ambil aja copywritingnya seperti itu. Nah, teman-teman di sini teman-teman selain teman-teman bisa mengundang orang lain, teman-teman di sini juga akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Nah, kalau saya bilang sih penghasilannya nggak besar, teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman di sini selain membagikan satu ilmu yang bisa diterapkan sama teman-teman semua, teman-teman di sini juga ada penghasilannya. Nah, teman-teman nanti bisa cek sendiri deh di menu member area ya. Oke, sip. Nah, itu absennya betul. Kemudian teman-teman, di sini ada fitur yang namanya premium member ya. Jadi saya ingetin malam hari ini bagi ada member premium di kelas Tikijos ya. Yang ada member premium di kelas Tikijos, di sini silakan diakses. Ada yang namanya kursus premium. Ya, ini bagi teman-teman yang sudah member premium, tinggal akses di sini. Ini sudah saya sediakan beberapa pelatihan atau beberapa e-course. Nah, nih jago WhatsApp marketing. Teman-teman tinggal klik tombol play di sini. Ya, contohnya nih. Ini tinggal diklik tombol play. Nah, maka akan terputar nih video pembelajarannya ya. Nih, di sini ada 12 video ya untuk WhatsApp marketing. Nih, saya klik play.
Baik, Nah, bismillahirrahmanirrahim. itu ya, kenapa harus WhatsApp? Nah, nih. Jadi ini ada 12 video teman-teman yang member premium, silakan untuk diakses. Berikutnya, di sini ada Facebook, Instagram. Jadi bagaimana cara mendapatkan 20 juta dari Instagram. Ini ada 5 video pembelajaran. Kemudian di sini ada 20 juta dari Facebook. Bagaimana cara dapetin 20 juta dari Facebook? Ini ada 6 video pembelajaran, ya. Kemudian di sini ada bagaimana cara dapat 20 juta dari blog? Ini ada 5 video pembelajaran. Kemudian di sini ada marketplace domination. Ini ada 5 video pembelajaran. Silakan teman-teman akses. Insya Allah minggu ini teman-teman akan saya upload lagi kursus bagaimana cara membuat toko online yang laris, melejit dan tanpa tandingan. Nah, itu ada video kursusnya ya teman-teman ya. Itu nanti akan saya upload khusus bagi teman-teman yang member premium, silakan diakses kursusnya. Kemudian di sini teman-teman ada akses produk premium. Ya, akses produk premium ini silakan teman-teman akses untuk bisa dijadikan bahan keperluan bisnisnya ya. Ada template untuk membuat website di sini, ada elite presentation. Nah, silakan. Ini bisa diakses untuk teman-teman yang member premium. Kemudian untuk yang free member bagaimana? Untuk yang free member, di sini ada dashboard kelas, teman-teman. Yang free member di sini ada dashboard kelas. Teman-teman silakan ikuti kursus yang free. Ya, yang tanpa ngeluarin biaya apapun di sini ada, teman-teman. Sorry. Oh, pelatihan. Sorry, bukan dashboard kelas tapi pelatihan. Ya, di menu pelatihan ini teman-teman bisa belajar bikin website. Itu ada pelatihannya. Ini ya. Belajar website dengan WordPress. Ini gratis, teman-teman. Ikutin aja. Kemudian di sini ada kenal lebih dekat dengan Legend Text Animation, membuat story jualan menggunakan media animasi ini. Ini free juga, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau kenal KineMaster, ini juga free, teman-teman tinggal ikuti kursusnya ya. Itu. Jadi ini sudah saya sediakan bagi teman-teman semua, silakan untuk diakses. Gitu, teman-teman semua ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Untuk melihat statusnya gimana? Nih, melihat statusnya ada di sini teman-teman. Nih ya, status keanggotaan. Teman-teman tinggal cek. Teman-teman ini masuk premium atau masuk free member. Gitu. Kalau di sini ada tombol upgrade premium, berarti di sini teman-teman statusnya masih free member. Kalau mau upgrade, silakan klik upgrade saja di situ ya. Lalu silakan dilanjutkan prosesnya. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Silakan teman-teman. Sudah 9:30 masalahnya, udah 2 jam kita. Yuk. Alhamdulillah member premium. Siap Bu Novita. Alhamdulillah ya, tinggal dimanfaatkan fiturnya. Oke. Cukup teman-teman? Yes. Ya, ada yang tanyakan? Cukup. Cara hapus halaman. Oh, cukup Kak, siap. Fanpage ya tadi Pak Giri ya, siap. Fanpage-nya nanti tinggal dipilih hapus, ada kok Pak. Masuk ke pengaturan Pak. Ke pengaturan halaman lalu pilih hapus halaman ini. Bisa kok Pak. Atau nonaktifkan aja. Itu, dinonaktifkan atau dihapus itu bisa. Gitu ya. Oke, siap. Oh, ini ada yang japri ke saya. Oh, di message pribadi ya. Cara upgrade-nya. Oh, teman-teman kalau mau upgrade langsung ke nomor WA ini bisa. Ke nomor WA 08588 200705. Itu ya. Itu nomor WA-nya kalau mau upgrade. Upgrade premium budgetnya berapa Kak? Upgrade premium teman-teman, kembali lagi ya, premium ini bagi teman-teman yang memang mau belajar lebih banyak lagi teman-teman. Itu budgetnya berapa sih? Kalau ini saya tunjukin dulu supaya nanti teman-teman nggak ini juga. Mana nih? Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau free member ya komisi penjualannya 10%. Komisi upgrade-nya juga 10%. Jadi walaupun free member, teman-teman di sini tetap bisa dapat komisi. Gitu. Jadi nggak harus jadi premium member. Oke. Komisi dibagikan setiap hari Jumat.
Ya, komisi dibagikan setiap hari Jumat. Oke, kemudian kalau premium member, ini teman-teman, premium member dapat komisi setiap penjualan, ya, komisi setiap penjualannya dapat. Kemudian dapat komisi pay per lead 1.500. Jadi setiap ngundang teman dapat 1.500. Kalau free member dapatnya 500, kalau premium member dapatnya 1.500. Upgrade juga bisa Mas di member area, bisa Pak Nur Mustain, nanti tinggal konfirmasi ke admin ya, ke nomor itu. Konfirmasi ke admin untuk pembayarannya. Nah ini ya, komisi penjualannya 30 dan 10%, kalau upgrade-nya 40 dan 5%, total komisi bagi yang premium member 85%, teman-teman. Gitu ya. Jadi di website ini juga menyediakan satu peluang bisnis bagi teman-teman semua yang mau coba-coba jalan bisnis di internet. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini bonusnya bagi teman-teman yang member premium ya, yang tadi saya sebutin tadi ya di website ya. Ini bisa teman-teman akses, ini nilainya 4 juta lebih teman-teman. Gratis. Nah, ini juga kursus Jago WA yang tadi sudah saya berikan juga bagaimana cara mengaksesnya. Ada juga 20 juta dari Facebook, ada juga 20 juta dari Instagram. Oke. Nah, ini bagi teman-teman nih yang memang mau upgrade nih ya. Saya tunjukin aja harganya. Dengan fasilitas seperti itu teman-teman, harganya 399.000. Tapi bagi teman-teman yang memang mau hanya 10 orang aja ya. Selebihnya kembali ke harga normal teman-teman. Bagi 10 orang aja yang mau di sini cukup bayar 249. Gitu teman-teman ya. Ada yang mau upgrade premium? Yo, saya ingin tanya nih. Yang upgrade silakan untuk menuju ke member area atau ke admin ya teman-teman ya. Oh. Sebentar. Saya cek. Oke. Siap. Oke ya teman-teman ya. Mau, siap. Oke, ini ya banyak yang japri juga. Pak Nyoto, Surabaya. Siap ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada kewajiban untuk upgrade, teman-teman. Jadi ini hanya fasilitas teman-teman bagi teman-teman semua. Karena saya tahu teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang haus akan pembelajaran ya. Mungkin teman-teman, Pak, saya kepingin nguasai ini, nguasai itu, nguasai ini, nguasai itu gitu ya. Kalau ikut kelas gratisnya mungkin teman-teman nggak cukup waktunya, makanya saya sediain ruangan khusus bagi teman-teman yang memang mau belajar lebih lanjut. Nah, selain teman-teman bisa belajar, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Salah satunya adalah komisi itu tadi ya. Mungkin itu teman-teman. Oh, nomor WA sebentar. Saya kasih ke nomor WA ya kalau teman-teman susah aksesnya. Ini ke nomor admin. 08588200705 ya, WA admin untuk upgrade. Oke. Mungkin itu teman-teman, saya tidak ada waktu untuk memaksa teman-teman semuanya karena kembali lagi ini bukan keharusan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman besok kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara jualan tanpa jualan menggunakan media WhatsApp. Pastikan teman-teman hadir jika teman-teman ingin mengupgrade kemampuannya dalam ber-WhatsApp marketing. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat. Saya mohon maaf nih apabila dalam penyampaian saya selama 2 jam ini teman-teman ada yang kurang berkenan ya. Oke, mohon dimaafin ya teman-teman ya. Nah, kita akan jumpa lagi di grup dan besok kita akan jumpa lagi jam 19.30. Selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua Terima kasih Pak Diki. lebih sehat. Kasih Sukses. Siap, teman-teman. Tetap semangat dan jumpa lagi besok. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih Pak.